Ya, shalom. Apa kabar? Kurang kencang. Apa kabar? Luar biasa ya. Saudara, ini pertama kalinya saya mengisi di Pakuwon. Terima kasih buat Pastor Michael yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin banyak yang belum kenal hari ini karena ini pertama kalinya saya tampil. Nama saya Jason Irwanto Chang, panggil saja dengan nama Jason. Pada awal pelayanan saya menulis beberapa lagu. Lagu pertama saya dinyanyikan oleh Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Lagu kedua saya oleh Angel Peter, Kau Selalu Punya Cara. Lalu yang ketiga oleh Citra Skolastika, Pertolonganmu. Lalu yang keempat oleh Gracia Epifania, Walau Ku Tak Dapat Melihat dan Tetap Setia. Dan akhirnya ada Asmiranda, Yesus Aku Cinta, Bapa Kau Setia, Kemurahan Tuhan dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian yang saya ciptakan sekitar sebelum masa Covid, saudara, dengan sahabat saya Alex. Dan saya gak menyangka lagu ini jadi berkat luar biasa di masa-masa pandemik. Waktu kita tulis lagu ini, saudara, saya waktu itu ingat waktu tulis lagu ini, saya bingung mau bikin tema apa, dan akhirnya Tuhan kasih hikmat ke kita berdua bahwa musim-musim akan terus berganti. Tapi satu hal yang kita percaya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita, amin. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya, kunci G. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Ingat saudara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh sama-sama jemaat Tuhan kita dengan pujian ini. Tuhan selalu, Dia yang selalu menjaga. Sehelai di rambutku takkan Tuhan biarkan terjatuh tanpa seizin-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang arti kata kasih. Katakan kasih, saudara. Saudara, mungkin kita sering mendengar kasih ini dari lagu-lagu cinta, atau mungkin dari berita, dari puisi-puisi cinta, dari sinetron yang lagi ngetop ikatan cinta dan lain sebagainya, saudara. Tapi berapa banyak orang sulit melakukan namanya cinta atau kasih yang sesungguhnya. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman bagaimana kasih manusia itu terbatas. Sekitar tahun, saya lupa, 97 atau 98, udah lama banget. Waktu itu saya punya seorang mantan pacar. Tapi bukan yang jadi istri, bukan, yang dulu, saudara. Yang jadi cerita bukan sentralnya, bukan mantan pacar yang, bukan, tapi lihat endingnya. Waktu itu saya bawa mantan pacar saya ke sebuah mall. Namanya perempuan kan kalau udah masuk mall itu matanya 10 megapiksel, saudara, betul nggak? Cekrek-cekrek, itu lucu, itu bagus. Tapi buat kita tuh stres sebenarnya, lama belanjanya. Bener aja, dia mau cari kemeja untuk dia kerja, kemeja putih, tapi masuk Rimo sama galeri, saudara. Itu 2 jam gak ketemu bajunya. Sampai saya jengkel, mau cari yang kayak gimana sih? Dia bilang, kamu ini gak ngerti, perempuan kalau pilih baju itu pelan-pelan, lihat bahannya, lihat kelembutannya, lihat benangnya, pusing, saudara. Akhirnya saya ngomong gini, udah, daripada saya bingung nungguin kamu, saya naik aja ke lantai 3, saya mau masuk toko simfoni musik, saya mau lihat piano, karena sini pemain piano dasarnya. Oke, saya kasih kamu waktu 1 jam. Saya masuk ke toko piano, karena keasikan lihat piano, saudara, saya pulang begitu saja, saudara, ke rumah. Lupa pacarnya di mall. Lalu dia telepon ke handphone Nokia saya waktu itu. Kamu di mana? Tanpa merasa bersalah saya ngomong, saya di rumah. Dia syok, saudara. Bagaimana mungkin seorang pacar bisa ninggalin ceweknya di mall? Kalau ada ikatan cinta, namanya ikatan cinta terlarang kali, saudara, ya. Dia marah besar, saudara. Ditelepon gak mau, gak diangkat. Saya datang ke rumahnya, dia gak mau ketemu. Sampai seminggu dia gak mau ketemu, saudara. Sampai bingung gimana caranya minta maaf, saudara. Sampai akhirnya mungkin setelah seminggu, ini analisa saya, mungkin karena dia kangen kali sama saya, dia akhirnya terkena penyakit namanya malah rindu, saudara. Dia masuk ke rumah sakit di opname, dan saya tengok dia, itu kesempatan saya berbaikan. Saya bilang sama mamanya, tante, izinkan saya temenin dia untuk malam ini. Yang menjadi ceritanya adalah begini, karena dia di kelas 1 bukan di VIP, ranjang dia satu ruangan ada 2. Nah, di sebelah ranjang dia ada tertutup tirai, dan di sebelahnya ada seorang laki-laki yang sudah tua, opa-opa, usianya 70 tahun lebih lah. Sehabis masa koma, belum bangun. Dan di sebelahnya ada istrinya, omahnya, berarti istrinya lah yang udah tua. Sekitar jam 12 malam, saya udah tertidur sebenarnya, cuman karena ada suara isak tangis seorang laki-laki dan ternyata si opa. Saya sedikit kepo, saya buka sedikit tirainya, saya mulai nguping, saudara. Sebuah kata-kata yang luar biasa, dia ngomong gini, Ma, terima kasih sampai hari ini kamu menemani saya. Saya pernah selingkuh, saya pernah tinggalin kamu, saya suka kasar sama kamu. Kok masih mau temanin saya sampai hari ini? Sebuah jawaban luar biasa dari seorang istri yang takut sama Tuhan. Dia ngomong apa? Pa, waktu saya menikah dengan kamu, saya berjanji kepada Tuhan, mencintai, menjaga kamu sampai maut memisahkan. Gantian, saya pegangin tangan mantan pacar saya, saudara. Sayang, maafin saya, tinggalin kamu di mall ya. Saudara, dari itu saya sadar, ternyata dalam hidup ini ada cinta yang begitu luar biasa, mau menerima kita apa adanya, yaitu Yesus Tuhan. Amin, saudara. Waktu saya pulang ada sebuah lagu yang saya tulis. Gak apa-apa, saudara, anggap aja hari ini kita malam Valentine bersama ya. Coba kunci A. Ada sebuah lagu yang saya tulis, ini lagu wedding, saudara, jadinya. Jadi berkat ya, semoga semuanya ya. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu.
hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Nah saudara, dari pengalaman lagu inilah saya mulai mengerti apa kasih yang sebenarnya. Seperti itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mencintai kita, dia menerima kita apa adanya. Sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, dia Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita datang, dia mengampuni tanpa pamrih saudara. Sebab itu saya mau setiap kita melakukan tindakan kasih yang benar. Kasih apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yuk semuanya buka handphone sucinya saudara. Kalau handphone suci nggak ada, lihat layar sucinya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata dengan tegas. Karena Tuhan tahu sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Orang yang biasanya menyakiti adalah orang terdekat saudara. Makanya firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat Tuhan saudara, dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, dia yang terlebih dahulu mengampuni dosa kita, seharusnya juga kita bisa melakukannya saudara. Makanya lakukanlah dalam hidup segala hal untuk Tuhan saudara. Yang jadi masalah gini, berapa banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan, banyak orang yang mengaku melayani Tuhan, tapi ternyata hidupnya tidak mengasihi. Dan hasilnya apa? Zong, nol besar. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain saudara, marilah kita belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang terlihat setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan kita mengasihi orang-orang yang terlihat, termasuk itu musuh kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Siapa saja orang-orang yang perlu kita kasih dalam hidup ini? Simple saudara, emang semuanya, tapi saya bikin spesifik. Yang pertama, orang tua. Katakan orang tua. Saudara, mengasihi orang tua adalah perintah Tuhan, bukan keputusan saudara. Itu janji Tuhan, perintah Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata bagi orang-orang yang mengasihi orang tuanya dengan cara yang luar biasa. Firman Tuhan berkata Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa saudara? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan kata lain saudara, setiap orang yang hidupnya mengasihi orang tuanya, masa depannya di tangan Tuhan. Saudara, saya dikasih catatan sedikit tentang fakta hari-hari ini. Kalau saya boleh jujur, anak-anak sekarang itu berbeda sama anak-anak dulu. Saya ini produk anak dulu, anak jadul. Kalau anak sekarang, memang gak semuanya, tapi kebanyakan. Anak sekarang hidupnya itu lebih selfish, lebih cinta dengan dunianya. Betul apa betul? Hah? Betul. Zaman saya mana ada Instagram, mana ada handphone canggih Android saudara. Hidupnya masih main tali, masih main gatrek saudara. Kalau orang tua lagi makan di meja makan, gak boleh banyak ngomong, makan tetap makan, gak boleh main handphone. Kalau sekarang mah anak sekarang di meja makan lagi ada orang tuanya, saat kumpul keluarga sibuk main handphone, main TikTok saudara. Sibuk dengan dunianya, dia lupa itu saat yang penting. Anak sekarang lebih susah dikasih tahu, betul gak? Gak dengar juga ya. Susah dikasih tahunya saudara, banyak ngelawannya. Beda sama zaman dulu. Anak sekarang orang tuanya ngomong 100 kata dijawab 1000 kata. Zaman saya jangan coba-coba lawan orang tua saudara, apalagi sama mama saya saudara. Ya, saya mau sharing tentang pengalaman saya tentang menghormati orang tua. Saya nggak mau ngomongin anak orang dosa, saya ngomongin diri saya aja. Saudara, saya ini lahir di keluarga sederhana. Papa mama saya hidupnya susah, akhirnya mereka bekerja. Saya ini 4 bersaudara laki-laki. Saya anak pertama. Mama saya lulusan SMA, papa saya lulusan SD. Cara mendidik berbeda. Waktu saya kecil, kalau ada PR, saya sering dibantu sama mama saya.
Cuman mama saya kalau ngajar anak lumayan galak ya. Siapa di sini ibu-ibu kalau ngajar anaknya galak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan. Sisanya nggak ngaku ya. Wah saudara, nanti ibu-ibu saya belain ntar. Mama saya kalau ngajar anak begini loh. Gimana nggak canggih. 1 kali 1 berapa? Takut 2 mah. Bego lu, dia hajar. Siapa yang ciptain lagu Indonesia Raya? Bukan saya, mah ampun. Stres saudara, tertekan saya ini. Berbeda sama papa saya. Papa saya tuh orang yang super sabar. Sampai dia meninggal 2006, hampir gak pernah marah saudara. Cuman terbatas dalam pendidikan. Kalau hari itu gak ada mama saya ngerjain PR, dalam hati saya, puji Tuhan. Waktu itu ya, nenek lampir gak ada. Tapi papa saya kan cuma lulusan SD, terbatas saudara. Semuanya nilainya hancur minah saudara. Pernah ada ulangan agama, ada PR nih. Pak, ada PR agama di mana Tuhan Yesus lahir. Gue juga nggak tahu, lu jawab aja di rumah sakit. Kita juga anak kecil yang nurut aja sama orang punya rumah sakit. On nggak saudara? Apa yang dimaksud dengan reboisasi? Dia ngomong apa? Gue juga nggak tahu, lu jawab aja setelah hari Selasa. Kacau saudara. Pernah ada ulangan lagu-lagu kebangsaan, lagu daerah. Gimana nggak ngaco? Pak, ada lagu-lagu daerah kebangsaan, tolong dibantu, nggak punya buku panduannya. Apa? Siapa yang menciptakan lagu mengheningkan cipta? Ibu Sud, kata juga. Saya menurut aja Ibu Sud. Indonesia Raya, sama juga kayaknya Ibu Sud, kata juga. Ibu Sud, bagimu negeri, Ibu Sud juga. Kenapa 1 sampai 10 Ibu Sud, Ibu Sud, Ibu Sud. Pulang-pulang nilai saya kusut saudara semuanya. Bagaimana mungkin saya menghormati mama yang galak kayak Wonder Woman, papa yang pintarnya luar binasa saudara. Waktu kecil banyak komplain, tapi setelah saya tumbuh jadi SMP, SMA, saya mulai terlibat pelayanan gereja, saya mulai mendengarkan firman Tuhan. Ternyata saya baru mengerti. Ingat baik anak-anak muda, mungkin hari ini ada kepahitan sama orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua di mata saudara, saya mau kasih tahu, mereka sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Mama saya mungkin mama yang galak, mungkin saudara juga galak tadi ngaku. Saya mau kasih tahu, mereka gak galak. Mama kita tuh gak galak. Dia bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk mendidik kita supaya di kemudian hari kita dihargai orang lain, punya masa depan yang terbaik. Kesusahan yang pernah dia lalui jangan sampai anaknya melalui lagi. Saudara, itulah mama. Saya ingat waktu itu saya sakit saudara. Saya setiap ingat ini saya pasti terharu gitu ya. Saya waktu itu hampir kena leukemia. Dia bawa saya naik beca. Segalak-galaknya mama saya loh. Cuma bisa nangis doa sama Tuhan. Dibawa ke dokter umum. Gak punya uang buat diopname. Dia pulang ke rumah. Cuman berlutut di samping saya saudara. Dia nangis berdoa kepada Tuhan. Untuk kesembuhan saya anaknya. Itu mama. Walaupun dia capek cari uang seharian. Demi PR anaknya dikerjakan sungguh-sungguh. Itu mama. Makanya ada pepatah mengatakan. Kasih ibu sepanjang masa. Itu betul saudara. Papa saya bukan papa yang paling hebat, paling pintar cari uang. Tapi dia papa yang terbaik yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Untuk menjaga seisi rumahnya. Saudara, kalau sampai hari ini orang tuamu masih hidup. Cintai dia. Hormati dia. Seburuk apapun yang mereka telah lakukan. Hormati, doakan mereka. Kalau udah masuk liang kubur. Percuma saudara nangis bombay. Pasang pakai apa tuh namanya nisan emas. Gak ada gunanya. Bahagiakan mereka dengan cara hidup kita. Apalagi kalau orang tua sudah umur 80, udah pikun. Kasihan saudara. Kadang-kadang saya suka kasihan ngeliat orang tua dititipin di panti werda. Dalam hati saya, kita kecil aja maaf berak di mana-mana aja dirawat sungguh-sungguh. Masakah di hari tua dia kita gak mau merawat dia? Makanya saudara, bahagiakan mereka dengan cara hidup kita. Amin. Kasih perhatian, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, kita wajib namanya mengasihi gembala kita. Katakan gembala kita. Siapakah nama gembala saudara? Ini ibadah yang jam ini kayaknya suaranya kayak malam kudus saya dengerin ya. Coba walaupun ditutup sama masker saya ingin dengar suaranya. Siapa nama gembalanya? Ngomong kayak kekumur. Pastor Michael. Saudara mengasihi gembala saudara? Gak jelas juga ya. Saudara, gembala adalah wakil Tuhan untuk domba-dombanya. Sama kayak orang tua fungsinya. Jadi gini, jangan suka ngomong buruk tentang gembala, apalagi ngomongin hamba-hamba Tuhan. Saya suka heran, begitu banyaknya berita tentang hamba-hamba Tuhan yang jatuh lah, kena kasus inilah. Sibuk
mulai rame-rame, mulai menjudge, mulai menghakimi seolah-olah Tuhan. Saya mau katakan, mereka itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu urusannya sama Tuhan, saudara. Kenapa? Saya ingat kisahnya Daud dan Saul. Gimana Saul itu kurang jahat sama Daud. Mau dibunuh si Daud, saudara. Waktu dia punya kesempatan membunuh Saul dalam goa, dia tidak melakukannya. Karena dia berkata apa? Jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan, saudara. Berarti urusannya Tuhan. Saya dulu kurang respect sama gembala saya waktu saya SMA. Buat saya gembala saya di kampung kurang asik, khotbahnya ngantuk. Kadang-kadang khotbahnya bikin orang jantungan. Saudara, saya testing ya. Ini loh gembala saya yang almarhum udah meninggal. Kalau di Rangkas Bitung, wah kalau khotbah bikin jantungan. Saya testing ya, tolong Pak ibu-ibu yang udah usia pasang telinga. Dia bisa khotbah seperti ini. Lalu masuklah Yunus ke perut ikan. Dar! Oh, kaget kan? Sama. Saya waktu itu juga kaget, saudara. Banyak ibu-ibu sampai nunggu kapan dia bikin kaget. Untung gak ada yang piansu, saudara, hari itu. Berminggu-minggu dia bisa khotbah seperti kayak anak kecil. Lalu datanglah Daud kepada Saul, ciki-ciki-cik. Apa ciki-ciki-cik? Komplain mulut-mulut saya. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Jadi penginjil. Kalau tugas saya gampang. Saya cuma diundang ke gereja dengan satu bahan khotbah. Saya bisa keliling dunia. Tapi gembala saudara mikirin bahan makanan khotbah untuk apa? Ngasih makan ke domba-dombanya supaya makanannya bervariasi, saudara. Kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, ada masalah keluarga, gembala harus bantu campur tangan. Makanya saudara kasih gembala saudara, amin. Rawat dia dengan baik. Perkatakan yang baik, amin. Yang mau mengasihi gembala saudara, katakan I love you Pak Michael. Nggak kedengaran ya? I love you Pak Michael. Yang kedua lebih penting ini, I love you Pak Jason. Nah itu penting. Yang ketiga saudara, saudara wajib namanya mengasihi mertua. Ngomong mertua. Saudara, saya heran dari zamannya Siti Nurbaya sampai zamannya Siti Badriah Syantik, itu masalah mertua perempuan sama menantu perempuan tidak pernah ada habisnya. Heran. Dan itu juga dialami oleh keluarga saya, saudara. Ya, saya ini orangnya open. Sayang hari ini istri saya nggak bisa ikut karena dia harus jaga toko bakmi. Jadi saudara, saya ini sebelum jadi penyanyi, dulu saya tukang masak. Jadi waktu masa COVID datang, nggak ada pelayanan, off semuanya. Saya terus terang nih Bapak Ibu ya, tolong jangan nganggap saya aneh ya. Tapi emang yang tahu orang-orang dekat saya ini nggak pernah takut sama COVID-19, saudara. Saya tetap ke pasar belanja, saya tetap naik kereta api, saya tetap naik bis, dan gak ada takutnya. Karena saya lebih takut sama cicilan saya, saudara, yang tiap bulan besar. Banyak-banyak di rumah juga gak menghasilkan uang, mendingan saya kerja. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan buka kesempatan melalui Pak David yang punya Mercusuar Cafe. Kalau sudah ke Bandung, itu ada tempat yang lagi viral yang kayak Castle. Disitulah kami dagang Jumat 1 minggu, saudara. Dan puji Tuhan waktu Agustus pembukaan 4 hari bisa terjual sampai 1.700 mangkok dan 1.000 bakso goreng, saudara. Disitulah Tuhan mulai buka jalan. Makanya kalau kayak ibadah seperti ini kan jarang ada undangan lagi. Jadi kita butuh namanya spare. Nah makanya dia gak bisa ikut, harus jaga di sana. Nah kembali lagi saudara, waktu saya nikah dengan istri saya, sama PR-nya gak jauh beda. Kalau saya punya mertua perempuan orangnya sabar, gak banyak ngomong. Tapi kan istri saya punya mertua yaitu mama saya, modelnya kan antik, saudara. Kayak Wonder Woman lawan Cita kayak gitulah ya. Nah saudara, waktu saya nikah 1 September 2012, saya ingat waktu bangun jam 4 pagi, saya mau buru-buru mandi karena mau pemberkatan. Mama saya panggil gini dalam keadaan nangis, lagi pegang Alkitab. Saya pikir emang dia di jamaah Tuhan gitu. Coba Akun sini loh katanya. Panggilan saya di rumah Akun ya, Jason nama baptis. Iya mam. Mama kenapa nangis? Di jamaah Tuhan ya, saya bilang. Oh bukan, katanya. Loh mama kenapa nangis? Mama pusing mikirin lu stres mau lu mau kawin, katanya juga. Loh mama kalau anak nikah tuh kudu bersyukur Gema, kenapa? Mama saya ngomong gini, aduh lu gak ngerti rumah tangga ya. Lu tuh gak ngerti, nih mama kasih tahu perempuan itu kok belum menikah kayak malaikat, kata juga ya. Kalau setelah menikah kayak kuntilanak, katanya. Berarti mama kayak kuntilanak dong. Saya bilang, mama lu mah beda, udah ngomong sama perempuan mah sudah kalah saudara. Mah, mama gak boleh ngomong kayak gitu, atuh mah, Het itu baik mah. Udahlah pokoknya gini, kalau lu udah nikah jangan lupa sama adik-adik lu. Iya mah, kalau ada kesusahan tolong dibantu ya. Iya, jangan lupa uang bulanan mama jangan sampai telat. Kata juga iya, udah mama gak usah pusing. Kenapa saudara, mama saya cukup khawatir, mama saya tinggal di kampung.
ruang lingkupnya kecil. Saudara bayangkan, teman-teman dia itu loh, hampir seusia udah banyak yang nikah anaknya. Teman-teman dia melihat bahwa anak lakinya setelah menikah dengan perempuan, dan tiba-tiba anak laki-lakinya meninggal, seluruh hartanya pindah ke istri dan anak-anaknya. Dan berapa banyak menantunya tidak merawat mamanya, saudara. Makanya ada ketakutan besar, saudara. Saya bilang, mama gak usah khawatir, Hetty itu baik orangnya. Akhirnya nikah, saudara. Benar. Waduh, itu persis kayak firman Tuhan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Mertua menajamkan menantu, saudara. Waduh, saya ingat itu setahun pertama nikah. Waduh, PR-nya luar biasa. Bulan-bulan pertama apalagi. Setiap saya keluar pelayanan, istri saya di rumah. Mama saya suka datang ke rumah saya tanpa ada saya. Mama saya datang ke rumah. Mama saya kan keluarga tukang masak, jago masak. Istri saya kan gak suka masak. Dia belajar masak. Saya ingat waktu dia datang, mama saya ngomong gini, Hetty masak apa? Puji Tuhan mah, mama hari ini Hetty masak sayur asin, mie goreng, cumi asin, sambal terasi. Udah gak nyambung tuh masakannya. Oke, mama mau cobain. Waktu mama saya cobain sayur asinnya, saudara, gini. Aduh Hetty, ini semua makanan lu asin, anak gua bisa piansui gara-gara lu. Menurut saudara, tolong yang jawab ibu-ibu. Kalau seorang wanita, seorang istri gak bisa lawan mertua perempuannya, siapa yang kena? Jangan pura-pura gak tahu nih. Siapa? Lakinya. Lakinya gak tahu apa-apa, gak punya salah apa-apa, dia pulang ke rumah. Hetty, cicing aja saudara, ini orang Sunda soalnya ya. Mana suaranya iya teh? Hetty, baby, gak ada nyamut. Naik ke lantai 2, saya buka pintu kamar. Ada seorang perempuan berambut hitam, panjang, pakai daster putih. Mukanya menghadap kaca, saudara. Saya panggil, kok naon dipanggil teh cicing wae sia teh? Saya bilang gitu. Kenapa diam aja? Diam, nggak mau jawab. Saya pegang pundaknya, jangan pegang-pegang. Waduh, pasti bapak-bapak ngerti ya. Kalau istri udah ngomong kayak gitu, siap-siaplah pintu neraka terbuka dengan lebar. Saya mulai mikir kenapa itu ya. Tapi Roh Kudus begitu kencang berkata, itu pasti emak lu katanya. Itu udah feeling kuat, saudara. Saya bujukin, saya ini bukan tipe ngelawan ya. Saya bujukin kenapa nih ya. Saya bujukin akhirnya dia nangis. Waktu nangis dia ngomong gini. Kenapa? Emak lu, tuh kan Roh Kudus gak salah. Kenapa sih mama? Mama lu galak katanya. Emang lu dimarahin kenapa? Masa ngatain makanan gua asin katanya. Saya sebenarnya kepengen ngomong saudara, emang makanan lu asin. Terakhir lu masak Indomie buat gua pakai telur, lu tambahin masako sama rohiko sama garam. Lu tanya enak atau enggak dengan terpaksa, gua jawab enak. Sampai kerongkongan sampai haus, saya bilang. Serba salah saudara. Ini lagi masalah, gak mungkin saya jawab begitu tanpa masalah. Ini istri, ini mama, ini bukan pilihan. Saya minta hikmat Tuhan, gimana caranya? Saya rangkul dia, saya ngomong gini, saya atas nama mama saya saya minta maaf ya. Udahlah, namanya mama udah tua, lidahnya gak bagus. Makanan kamu mau paling top sedunia. Apalagi asinnya, nyelekit sampai hati, saya bilang. Apa sih lu katanya, kurangin asinnya makanya ya, takut orang piansui. Saya ajak bercanda saudara, karena perkataan yang baik menghasilkan respon yang baik. Dia yang punya masalah, dia sendiri yang punya jawabannya. Istri saya ngomong apa? Ya udahlah, kalau saya pikir-pikir, kalau saya bisa mengasihi mama kandung saya, buat salah juga bisa saya ampuni. Seharusnya saya bisa mengampuni mama mertua saya, itu kan mama kamu juga. Saya akan coba ya, ingat kuncinya. Selama kamu sebagai suami support saya, dukung saya, jangan salahkan saya terus. Kasih kata-kata yang baik, saya akan kuat kita juga. Saudara, saya terus support dia. Apa yang terjadi memasuki tahun ketiga, akhirnya hubungan mereka mencair. Sekarang jadi teman baik saudara. Cuman berita buruknya begini. Seperti sebelum Covid saya bawa ke Surabaya mereka berdua. Berita buruknya suka ke pasar Atom barang-barang. Ngabisin duit anaknya bersama-sama saudara. Itu aja. Saudara, kalau hari ini punya masalah mertua, ambil keputusan hari ini. Mereka juga orang tuamu, kasih mereka. Mau cerewet, tukang ngatur, terserah saudara. Bagian kita sebagai orang yang mengerti kasih Tuhan, tetap kasihi. Percayalah, kasih tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Yang berikutnya, kita wajib namanya mengasihi pasangan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kita sebagai suami istri atau saling mengasihi saudara ya, saling menghormati. Saya tahu
menghormati, mengasihi pasangan itu gampang-gampang susah. Dan itu butuh proses sampai akhir, namanya cocok mencocokkan saudara. Saya udah nikah 9 tahun, masih PR, masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk saling terbuka, untuk saling mengerti saudara. Sampai hari ini masih PR, perlu mencocokkan terus. Istri saya ini saudara, itu sahabat baik saya. Kami gak pernah pacaran, 12 tahun teman baik. Dia pacaran dengan satu cowok 7 tahun, nikah batal 2 kali saudara. Dan akhirnya saya gak pernah pacaran sama teman baik. Dan akhirnya kita nikah. Setelah 12 tahun. Istri saya ini paling tahu siapa saya. Dulu saudara, saya sedikit cerita ya. Saya ini dulu paling suka cari istri dulu. Saya kepengen punya istri dulu. Pertama, matanya gak boleh sipit. Karena mata saya sipit. Takutnya nikah sama yang sipit, anak saya gak bisa lihat saudara. Yang kedua, saya kepengen punya istri jago main piano. Karena saya penyanyi. Dapat istri cuman jago pegang piano, mainin gak bisa. Ketiga, saya kepengen punya istri jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya kacau balau saudara. Dapat istri 11-12. Kita pernah ke Singapura bareng-bareng berdua. Itu persis orang buta nuntun orang buta saudara. Sampai di bandara kita ribut berdua ngomong bahasa Inggrisnya gimana. Tapi minimal saya udah punya pengalaman. Saya ngomong gini, Head, nanti lu di imigrasi udah jangan kebawelan saya bilang. Karena siapa tahu yang jaga kita gak jelas. Ngomongnya iya, coba gue testing dulu, what is your name? Dia ngomong apa? Emang gue bego, gue tahu nama gue lah, Hetty katanya juga. How old are you? Udah tahu itu umur gua. What are you doing in Singapore in first time? Udah bilang aja holiday. Oh ya, udah aman. Pokoknya jangan ngomong apa-apa kalau ngetanya. Udah kamu duluan, saya di belakang. Pas dia maju saudara, emang kepo juga akhirnya. Yang jaga orang India. Orang India, Inggrisnya rada aneh, betul nggak? Disapa sama dia. Hello, good morning katanya. Ya dijawablah sama imigrasinya orang India ini. Hello, good morning my friend. Dia bingung, dia gak usah jawab. Waktu dia gak jawab, dia apa? Hah? Saya bilang, lu kenapa? Gue gak ngerti. Makanya, saya bilang. Sebelum saya menikah dengan dia, saya pernah pacaran sama model saudara. Model kalender, lumayan lah. Waduh, pacaran sama model begini, ngabisin duit saudara. Itu kalau ke mall, gak suka mall-mall murah. Kalau di Surabaya, mall murah apa? Bu? Apa mall murah di sini? Sombong orang Surabaya ya, gak ada mall murah di sini. Ada gak sih? Ada apa Cat? Atom, Cikung. Lu ngomong apa sih? Ngomong gak jelas. Citu, apa sih Citu? Citos. Citu apa? Citu of Tomorrow. Lu punya mall aneh banget sih namanya. Kalau kita di Jakarta, itu mall-mall yang menengah, Citraland, Taman Anggrek, saudara. Yang mahal tuh Pacific Place, Nan City. Saya ajak ke Taman Anggrek, Citraland, dia ngomong apa? Aduh kok di sana WC-nya jorok. Maunya ke Pacific Place sama Nan City. Saya kan hamba Tuhan, bukannya pengusaha. Karena masih pacaran nih cewek-cewek yang belum menikah. Cowok itu kalau masih pacaran semuanya diikutin, mau taunya aja. Ayo kita ke mall. Masuk mall Astanaga saudara, itu masuk toko baju, mahal semua harganya saya lihat. Cuma gak enak hati, saya diem aja. Lalu dia ngomong gini, Koko bagus gak bajunya? Mau bilang jelek gak enak? Bagus. Puji Tuhan diskon kok 50%. Aduh puji Tuhan. Dari harga berapa? 1.800.000 mati lu, setengahnya 900.000. Satu kemeja buat kerja aja dasar. Aduh gak usah ngomong gesek kartu kredit. Saya pikir udah selesai. Dia pindah toko berikutnya. Mau cari apa? Hot pen. Tahu hot pen? Hot panas pen, panci panas saudara segini. Itu gopeceng sih. Belum mau beli boneka tere panda yang segede bagong sih. Aduh satu hari pergi sama dia bisa 3-4 juta, seminggu bangkrut. Putus. Saya ganti pacar berikutnya saudara. Saya diundang sebuah gereja, gak saya sebutkan gerejanya karena direkam. Pas saya datang sebagai penyanyi, waduh saya syok pemain pianonya beda sama dia. Itu kan rambutnya pendek dan dia cowok saudara. Ini rambut panjang, hitam kayak sansil. Matanya belok. Bulu matanya asli gak anti badai, pakai bandana, main pianonya begini loh. Waktu dia gibas rambut, hadirat Allah nyata tengah jemaat ya saudara. Saya bilang inilah jawaban Tuhan. Dapat hati bapaknya, dapat anaknya saudara. Tapi pacarannya aneh. Pacaran normal kan begini, selamat pagi sayang apa kabarnya, kangen kok. Gitu ya minimal gitulah walau bela bayi juga. Ini mah aneh, masa begini? Selamat pagi sayang, shalom. Waduh. Udah baca firman Tuhan belum Kokoh? Sudah. Mari kita sharing. Ini mau pacaran mau bergereja sih. Saya pernah bawa dia ke mall, kayak ibadah gini di GSJS ke mall. Masuk mall loh, bisa begini. Sika nama ya ralaba, syaralaba.
Kenapa? Saya bukannya mikir dia kesurupan ya, cuma saya mikir gini, kenapa dia jadi Yesus, saya jadi Yudas ini? Gak cocok, putus. Akhirnya Tuhan berikan istri yang terbaik, namanya Hetty Wijaya, saudara ya. Saudara, waktu kita nikah, coba yang belum nikah angkat tangan. Coba saya mau tahu, yang belum nikah angkat tangan. Dengarkan hari ini saya bicara ya. Kalau engkau menikah, dengar lagu ini. Deng 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 deng, deng 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 deng. Itu bukan lagu kebahagiaan. Lagu peperangan sedang dimulai. Yang ketawa itu udah menikah sejamin. Betul nggak? Orang pikir bahagia ya, itu mulai masa pencocokan dimulai. Lu ngapain wedding terus, udah beres. Saudara tahu, waktu 12 tahun mengenal Hetty ini, orangnya sabar, gak banyak ngomong, orangnya pendiam, ramah banget. Setelah masuk pernikahan, sebentar ibu-ibu, nanti saya belain istri-istri ya, bentar. Saya syok, masuk rumah tangga mulai ngatur. Aduh, kalau pencet odol itu dari ujung dong sayang, jangan dari tengah. Kalau tuh sendal sepatu pada tempatnya gak ada pembantu di sini, gue capek. Kata juga, lu kalau pulang pelayanan, lu mandi jangan jorok dan langsung tidur. Ini telah pendek, ini kaos. Kalau makan jangan bakmi lagi, babi lagi, bakmi lagi, babi lagi. Lama-lama sakit gue ngurusin. Waduh saudara, ini kenapa ngawinin mama sendiri, saudara, stres pas saya. Itu perang mulu. Ingat pertama, saudara dalam rumah tangga, kalau kita punya masalah dengan pasangan, jangan suka ngomongin pasangan kita di luar. Gak boleh. Saya hari ini gak ngomongin, kita ngomong apa adanya, sudah izin sama istri saya. Gak boleh ngomongin kejelekan istri, pasangan, suami itu di luar. Karena mahkota pasangan kita itu di perkataan kita. Makanya saya bingung sama ibu-ibu, bangga banget kalau suaminya selingkuh ngomong, tau gak laki gue selingkuh sama siapa? Heboh. Malu saudara, mempermalukan diri sendiri. Yang kedua saudara ya, jangan suka ngadu sama orang tua. Kita mau bisa baik lagi. Tapi kalau udah sampai sama orang tua, kalau orang tua kita ngerti firman, kalau gak ngerti tambah rame. Namanya orang tua tetap bela anaknya. Sampai hari ini kita menikah, kalau ribut gak ada yang tahu saudara. Saya pernah berantem kecil sering, rumah tangga itu 2 tahun seperti namanya bulan purnama werewolf saudara. Perang mulu. Masalah pelayanan, saya ini orangnya gak suka telat saudara. Cuma gara-gara pasang bulu mata kelamaan jadi telat saudara, berantem. Saya pulang pelayanan kepengen tidur, dia kepengen ngobrol, gak nyambung. Lagi ngantuk dia ngomong ngeng kayak lagu rohani, saya tidur saudara. Kalau dulu perang suka lawan mulut, apa lu apa, saya bilang gitu. Saya dulu pernah kasar loh, saya pernah kasar sama istri. Saya mau ngomong jujur, dasar lu perempuan bego saya bilang. Dijawab pintar lagi sama istri saya. Udah tahu punya bini bego, lu kawinin juga katanya. Tambah perang saudara. Waduh saudara, semua saya hitung. Jadi lama-lama kepikir kok saya pelit banget ya. Saudara akhirnya apa? Tahun ketiga. Tuhan yang menyadarkan saya. Melalui firman Tuhan. Makanya jawabannya sama di firman Tuhan ya. Ini. Efesus 5 ayat 25 dan Kolose 3:19. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan berlaku kasar kepada dia. Saudara, kita tidak pernah bisa mengubah pasangan kita. Apalagi ibu-ibu mau mengubah suami, gak bakal bisa. Yang bisa mengubah pasangan kita Tuhan sendiri. Mulailah kita sendiri yang berubah. Saya belajar berubah saudara. Saya dulu suka bilang sama istri saya, coba kamu jadi pengkhotbah, jadi pembicara. Maaf saudara, kita dapat double PK, saya bilang gitu. Saya gak perlu capek ngebacok begini, ngomong, nyanyi sampai capek, sampai leher sakit, saya bilang. Kamu cuma duduk manis, saya marah-marah. Saya mengerti kapasitas dia adalah seorang pendamping yang sempurna buat saya, ternyata hebat. Ternyata istri saya ini adalah orang istilahnya kritikus yang sempurna. Dia tahu khotbah saya baik atau enggak, nyanyi saya bagus atau enggak, karena dia ngomong apa adanya supaya saya maju. Kalau sekarang saya pulang pelayanan capek, dia pengen ngobrol, saya dengerin saudara. Sengantuk apapun saya ingin mendengarkan. Kenapa? Karena kebutuhan wanita ingin bicara, ingin didengarkan. Walaupun ada masalah, kadang-kadang gak butuh jawaban, hanya ingin didengarkan. Kalau berantem mulut, saya udah gak pernah lawan lagi. Kalau dia marah-marah ngeng-ngeng kayak Donald Bebek, saudara gak apa-apa. Peluk aja dari belakang saudara. Jangan peluk dari depan, takut dicakar. Peluk dari depan belakang aja saudara. Jangan lupa, kasih amplop persembahan di tangannya. Ini uang tambahan. Rumah tangga mawadah sakinah saudara. Benar, ibu-ibu betul gak? Bapak-bapak gak boleh pelit sama istri, amin? Tuh kencang tuh. Banyak yang curhat saya tahu. Nih dengerin baik-baik bapak-bapak. Kenapa kita gak boleh pelit sama istri?
Istri itu bawa berkat kalau bapak-bapak berhasil sampai hari ini. Karena ada istri yang berdoa. Firman Tuhan mencatat dengan jelas di saudara Amsal 31. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga dari permata. Hati suami percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, istri adalah pewaris karunia, pewaris kerajaan. Berarti istri saudara bawa berkat dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu, kalau saudara udah tua, siapa mau ngurusin? Ya istri saudara itu. Makanya cintailah istri masa mudamu, bukan istri mudamu saudara. Jadi saudara, saya mau katakan, belajarlah untuk terbuka. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Sampai hari ini saya belajar terbuka apapun. Saya pernah bilang, lebih baik kamu tahu kenyataan yang menyakitkan dari saya daripada dari orang lain. Dan berharap kamu bisa menolong saya. Kami udah menikah 9 tahun. Sampai hari ini, puji Tuhan saudara, walaupun kami belum punya anak sama sekali, tapi Tuhan terus memperbaharui hubungan kami. Silih berganti musim, ya namanya rumah tangga. Terus kita akan terus belajar. Yang terakhir saudara, kita wajib mengasihi anak-anak kita. Saya memang belum punya anak, tapi anak rohani lumayan saudara. Kadang-kadang saya suka mikir, kenapa ya banyak anak-anak suka curhat sama kita dibandingkan sama orang tuanya? Jawabannya semua sama, karena di rumah mereka tidak mendapatkan perasaan nyaman dan diterima. Yang ada adalah penghakiman. Saudara, camkan ini baik-baik. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Firman Tuhan tidak pernah mencatat hai ibu-ibu, gak ada. Nanti saya jelaskan. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, kalau anak itu dididik dengan baik, ketika mereka dewasa, saya yakin orang yang dididik dengan baik sama orang tuanya tahu namanya membalas kasih. Walaupun orang tua gak perlu dibalas, mereka bisa memberikan ketentraman. Kalau saudara didik mereka dengan cara yang salah, waktu mereka dewasa bikin pusing keluarga, betul gak? Narkotik, hidup seks bebas seenaknya saudara, bikin pusing. Makanya didik dengan benar. Kenapa firman Tuhan dengan tegas berkata hai kamu bapak-bapak, dia tidak mencatat hai kamu ibu-ibu? Karena firman Tuhan sadar, saya juga menyadari saudara. Saudara kalau hari ini punya anak kecil, masih kecil anak saudara, dekatkan seorang anak laki-laki dari kecil sama papahnya. Kalau sama mamanya otomatis dekat saudara, dia yang melahirkan. Kenapa? Seorang anak laki-laki waktu mendapatkan identitas seorang bapak, mendapatkan keteladanan seorang bapak, dia mendapatkan integritas sosok seorang bapak. Waktu mereka bertumbuh, mereka menjadi lelaki sejati saudara. Kenapa ada gay saudara? Karena mereka kehilangan kasih bapaknya. Apalagi anak perempuan, dari kecil harus dekat sama bapaknya. Sesibuk apa saudara sebagai seorang ayah, cari uang tetap harus dekat dengan putri saudara. Kenapa? Kasihan kalau dewasa kalau gak dekat. Kalau mereka dekat dari kecil sama papanya, waktu mereka dewasa, mereka udah dapatkan cukup kasih dari papanya. Gak jadi murahan, gak gampang jatuh cinta. Mereka cukup mendapatkan kasih dari seorang bapak. Jelas, semuanya jelas saudara. Kalau hari ini saudara, ada anak yang sedang lagi ada proses, dampingi mereka. Kasih tidak hanya menghajar, tidak hanya menunjuk, kasih juga harus merangkul. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian saudara. Kesaksian saya semoga jadi berkat buat semuanya. Saudara, saya bersyukur walaupun saya punya mama yang galak ya, tapi saya melihat sebuah cinta yang begitu besar, tulus tanpa pamrih. Saya ingat 2006 waktu saya putuskan kerja catering, saya tinggalkan dengan penghasilan lumayan. Megang 154 karyawan catering lumayan di Maspion. Saya jadi hamba Tuhan. Dan semua orang bilang saya bodoh. Tapi mama saya bilang, kamu maju aja. Kalau itu panggilan Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Walaupun dulu zaman 2006 beda sama sekarang Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan udah kayak selebriti gitu. Kalau zaman dulu beda. Iya mah. Saya jadi full timer gereja dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan. Ada produser dari Bandung membuatkan saya album pertama saya, Sentuh Hatiku. Waktu itu album itu keluar tidak ada yang melirik saudara. Saya mencoba mencari dukungan tapi nggak tahu kemana. Tiba-tiba papa saya meninggal dunia bulan Juni 2006. Lagi merintis karir. Yang bikin saya sedih gini, waktu papa saya meninggal saya merasa saya sebagai anak tertua kok belum bisa bahagiakan papa saya, kasihan. Dia kecil di Medan, hidupnya susah.
Dia menikah tetap susah. Sampai dia meninggal pun tetap susah. Hutang 38 juta dari tahun 83 gak pernah lunas. Mobil truk gak lunas. Rumah atas nama bank saudara. Gak ada sesuatu yang lunas. Ditinggalkan semuanya kepada mama saya. Saya gak bisa bantu apa-apa saudara. Keuangan saya juga terbatas. Selesai penguburan mama saya menangis jam 2 pagi sendirian. Memeluk baju papa saya. Hati saya sedih saudara. Kalau saya punya uang, saya bisa bawa mama saya jalan-jalan atau shopping. Gak punya apa-apa. Saya cuma punya lutut bersujud, saya cuma doa gini, Tuhan, Tuhan bela keluarga saya. Jadikan saya Yusuf bagi keluarga ini. Tidakkah Tuhan lihat seorang hamba-Mu ini yang berdoa untuk menolong keluarga ini. Jangan permalukan saya hamba-Mu. Saya banyak berdoa saudara. Saya kejar mulai dengan semangat mimpi saya. Saya tawarkan album saya ke gereja besar, ke pendeta besar. Semua menolak, mau salahkan gereja nggak bisa karena mereka nggak kenal dengan saya. 2007 ada sebuah gereja besar di Surabaya. Kalau saya sebutkan gerejanya saudara tahu semuanya. Jemaatnya 10.000, 6 kali ibadah. Anak gembalanya ngomong gini, Jason kamu boleh nyanyi di gereja saya 6 kali ibadah 2 lagu aja. Kamu boleh jual CD, dulu saudara suka citanya saya boleh promosi. Gak apa-apa gak dikasih uang tiket, gak apa-apa gak dikasih uang hotel. Bodoh amat soal makanan, yang penting kasih kesempatan saya melayani. Sampai di Surabaya gak ada yang jemput saudara. Yang sampai sebuah SMS berkata, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Saya udah bawa 700 CD saudara, terpaksa gak bisa dijual. Tiket saya pulang Senin hangus. Saya telepon mama saya di wartel waktu itu. Mama tolong cari pinjaman uang. Saya ceritakan semuanya. Pontang panting dia cari uang demi cintanya sama anaknya. Dapat uang, beli tiket baru, mahal, Lion Air. Saya pulang sore itu saudara. Saya kayak anak kecil nangis di pesawat, cuma liatin langit aja. Kunci A. Saya ngomong gini, Tuhan, saya gak mau jadi lagi hamba Tuhan. Saya gak mau lagi jadi penyanyi rohani. Saya gak mau tulis lagu lagi. Buat apa seperti ini? Katanya mereka hamba Tuhan, gak kasih kesempatan saya untuk nyanyi. Tuhan ngomong apa? Jason, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa menangis. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Saya tulis lagu ini saudara dari pengalaman saya tahun ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Sampai Jakarta, saya lupakan semua gereja besar. Saya lupakan pendeta besar. Saya cuma setia pada perkara kecil. Saya datangi komsel-komsel kecil, gereja-gereja kecil. Saya pelayanan ke pedalaman dengan uang sendiri. Apapun kondisinya saya gak mau ngeluh saudara. Apapun yang saya lakukan dalam pelayanan saya, karena saya melakukannya buat Tuhan. Tuhan melihat hati saya. 2007, 24 November. Kalau saya pikir-pikir ya, siapa sih saya ini? Cuma orang daerah. Kok bisa Ibu Liliana Tanu Sudibyo ngambil lagu saya untuk sinetron RCTI Natal Sentuh Hatiku. Dan berdirilah PT Impact Music dan dinyanyikan oleh Maria Sandi. Saudara tahu 2008 saya dapat kabar lagu Sentuh Hatiku meledak luar biasa. Jadi berkat buat dimanapun juga. Tiba-tiba saya seperti orang penting dicari sama perusahaan rekaman, sama provider handphone. Saudara tahu tabungan yang cuma di bawah 500.000. Tiba-tiba Tuhan gantikan seluruh pengorbanan saya di masa lalu. Tuhan gantikan sampai ratusan lipat saudara. Dari satu lagu Sentuh Hatiku yang saya jual ke 97 album. Dari satu lagu Sentuh Hatiku saya menerima nada sambung pribadi luar biasa saudara. Tuhan berkati saya. Ingat anak-anak muda. Ingat saudara, kalau hidupmu diberkati, jangan lupa sama orang tua saudara. Saya hampiri mama saya yang 2008, yang udah jadi seorang janda udah 2 tahun. Saya bilang, Ma, sekarang saya udah cukup berhasil. Orang mulai kenal Jason, Ma.
mulai sering diundang pelayanan. Jason udah mulai sering naik pesawat Garuda, udah sering dikasih hotel yang baik, gak perlu promosi lagi Ma. Tuhan berkati luar biasa. Mama mau hadiah apa? Bilang aja gak apa-apa. Namanya Mama semua ibu-ibu pasti tahu, sama ngomongnya. Mama gak minta apa-apa, yang penting hidup kamu baik, jadi orang berhasil, takut sama Tuhan, udah lebih dari cukup. Saya bilang udah Mama gak usah lebay, minta aja susah amat sih Ma. Saya bilang dengan air mata dia ngomong gini, kalau lu maksa Mama minta, Mama kepengen punya mobil. Buset, saya bilang gak tanggung-tanggung, kenapa Mama mau minta mobil? Mama saya seperti anak kecil ngomong gini, Mama bosen naik truk, udah jelek bekas bapak lu. Belum makan naik boketek katanya. Mama kepengen punya mobil yang ada AC. Tapi Mama duit dari mana Kun katanya. Saya cuma tersenyum, ini loh Ma. Saya keluarkan hadiah pertama, ini ada kunci mobil. Ada mobil Avanza terbaru di bawah. Itu buat Mama ya. Lunas mah gak cicil. Itu double blower. Habisin freonnya gak apa-apa. Nanti saya ganti. Yang kedua saudara, rumah saya tuh gak layak tinggal. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus gak pernah ketemu kuntilanak sama pocong ngesot saudara. Hadiah yang kedua, saya kasih Mama saya rumah di pinggir jalan. Rumah yang jauh lebih layak, 540 meter saya bangun. Dan adik saya bisa tinggal di sana buka toko saudara. Gak perlu kontrak lagi. Dia jagain Mama aja. Saya kasih Mama saya juga 2 buah ruko saudara. 2 tingkat. Dengan tujuan bukan pamer, bukan. Supaya saya itu buat jaga-jaga kalau saya meninggal dalam tugas pelayanan. Dia punya pegangan dalam hidup dia, atas nama dia. Gak perlu nama saya. Kalau saya menikah, kalau punya istri mata duitan saudara. Puji Tuhan dapat istri baiknya luar biasa saudara. Yang ketiga, saya peluk Mama saya. Saya ini Chinese Toto, orang Medan. Kami gak pernah namanya pelukan. Gak pernah Mama saya tuh puji-puji saya gak suka saudara. Tapi hari itu karena saya mencintai mengasihi Mama saya peluk dia. Saya sujud di kaki dia. Saya cuma pandangin mata dia. Dia cuma ngeliat saya begini, kenapa? Mam, saya minta maaf sama Mama ya. Dulu waktu kecil sering kurang ajar. Sering teriak-teriakin Mama belum bayar uang sekolah. Malu sama guru sama teman. Ma, kenapa sih hari ini makan tempe dengan tahu, makan ikan asin? Bosen Ma, kapan bisa makan daging ayam setiap hari? Ma, kenapa sih harus gak seperti teman-teman saya tinggal minta sama duit sama orang tuanya dikasih. Mama ngasih uang udah sedikit, saya jualan es keliling, malu Ma, titipin kiri kanan mau jadi apa? Saya ini nyesel, kenapa saya harus lahir di rahimnya Mama sebagai anak orang miskin? Perkataan terakhir saudara itu menusuk hati Mama saya. Dia gak banyak bicara, dia cuma tertunduk, dia nangis. Besoknya dia jam 5 pagi keluar hujan-hujanan dengan motor bututnya. Saya gak tahu dia sedang demam. Kadang-kadang anak-anak ini gak ngerti kondisi orang tua. Dia seharian cari uang, saya gak tahu gimana caranya. Dia pulang jam 7 malam dengan pakaian yang dari basah jadi kering. Dengan muka pucat, dengan muka yang sudah lemas. Dia bawa satu kantong plastik kecil, isinya cuma 1 potong dada ayam. Dan beberapa lembar uang ribuan. Dia bilang gini, Akun sini, lu bayar uang sekolah 2 bulan ya. Yang sebulan lagi gampang Mama cari. Ini puji Tuhan Mama dapat daging ya. Duduk sini sama adik lu. Dia ke belakang saudara tahu. Dia potong dada ayam itu dibagi 4. Aduh jadi sedih tuh lah. Dibagi 4. Digoreng. Dikasih kepada 4 anaknya. Karena cintanya yang begitu besar. Dia cuma mojok sendirian di kursi. Ngomong apa? Mama lagi pengen makan nasi dengan garam aja. Hadiah ketiga, saya kasih dia sebuah tabungan deposito. Ma, ini buat Mama semuanya, semoga cukup ya Ma. Udah gak usah ngurusin 3 adik saya, itu urusan saya. Cukup. Mama udah terlalu banyak berkorban dalam hidup ini. Mau beli baju baru, sepatu baru, ngalah demi anak. Mama happy-happy aja. Saudara, saya belajar dalam hidup saya. Mungkin saya bukan orang yang sempurna. Sampai hari ini juga saya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi satu hal yang saya tahu. Ketika kita sebagai keluarga saling berpegangan tangan. Saling rukun, saling memaafkan.
saling mengampuni. Mazmur 133 berkata, rukun bersama, ada berkat Tuhan dalam keluarga kita, saudara. Amin. Memasuki masa COVID yang begitu berat, tetaplah saudara bertahan. Tetaplah saling berdoa dan saling mengasihi dan menguatkan. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri.